Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ratu Adila Rigau dengan nomor induk mahasiswa 200101512008 dari kelas ICP 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan observasi School Field Practice 1 atau pengenalan lapangan persekolahan 1 yang dilaksanakan di SMA Negeri 5 Takalar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Awi Dasa MSI dan Bapak Fajar Arwadi SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan 1 yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan laporan observasi ini. Di lembar selanjutnya itu terdapat lembar pengesahan dan juga terdapat kata pengantar. Di sini juga terdapat daftar isi laporan observasi. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Latar belakangnya yaitu pendidikan adalah suatu interaksi manusia antara pendidik atau guru yang dapat menunjang pengembangan manusia seutuhnya yang berorientasi pada nilai-nilai dan pelestarian serta pengembangan kebudayaan yang berhubungan dengan usaha-usaha pengembangan manusia tersebut. Pendidikan merupakan sarana untuk memajukan semua bidang penghidupan manusia di Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, sosial, teknologi, keamanan, keterampilan, berakhlak mulia, kesejahteraan, budaya, dan kejayaan bangsa. Guru menunjukkan kompetensi yang meyakinkan dalam segi pengetahuan, keterampilan, penguasaan kurikulum, materi pelajaran, metode mengajar, teknik evaluasi, dan menilai komitmen terhadap tugas serta memiliki disiplin yang tinggi. Kompetensi guru tersebut perlu terus dikembangkan secara terprogram, berkelanjutan melalui suatu sistem pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas profesional guru. Dengan adanya mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan 1, memberikan kesempatan dan ruang bagi semua mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan untuk melaksanakan pengamatan atau observasi sekaligus merupakan pembelajaran bagi mahasiswa itu sendiri sebagai salah satu bentuk persiapannya sebagai pendidik. Dengan terjun langsung di lapangan sekolah, diharapkan calon pendidik dapat belajar banyak hal mengenai dunia sekolah, di antaranya bagaimana menjadi pendidik yang baik, bagaimana memahami peserta didik dengan baik, bagaimana berhubungan sosial yang baik, bagaimana melaksanakan proses belajar mengajar yang efektif, bagaimana mendidik, mengajar, memotivasi peserta didik dengan baik, bagaimana membuat perangkat pembelajaran, di antaranya yaitu RPP, media ajar, LKPD, dan lembar penilaian dengan baik. Calon pendidik harus mengamati sekaligus mempelajari bagaimana pengimplementasian kurikulum 2013. Tentunya, calon pendidik harus mengamati sekaligus mempelajari bagaimana pengimplementasian kurikulum yang berlaku di Indonesia, salah satunya di SMA Negeri 5 Takalar, di mana sekolah tersebut yang dijadikan sebagai subjek ini menggunakan kurikulum 2013. Jadi berdasarkan latar belakang itulah, maka saya menyusun laporan hasil observasi di SMA Negeri 5 Takalar. Adapun rumusan masalahnya yaitu
bagaimana keadaan kultur sekolah SMA Negeri 5 Takalar, bagaimana pelaksanaan good practice yang diterapkan, bagaimana kelengkapan kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan, bagaimana strategi pembelajaran dan sistem evaluasi yang digunakan, dan bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas pada SMA Negeri 5 Takalar. Tujuan dari mata kuliah PLP 1 adalah untuk memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan kaitannya dengan kompetensi akademik bidang studi dan memantapkan kemampuan awal calon guru mengembangkan perangkat melalui pengamatan langsung kultur sekolah, pengamatan langsung good practice yang diterapkan di sekolah, menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran, menelaah strategi pembelajaran dan sistem evaluasi, dan pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas. Adapun terdapat dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil observasi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi observer selanjutnya yang ingin melakukan observasi yang sejalan dengan ini. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Bagi observer, mampu mengembangkan tulisan tentang kultur sekolah dan good practice yang dapat diterapkan di sekolah, mampu mengembangkan perangkat pembelajaran, mampu mengembangkan media dan evaluasi pembelajaran sesuai aturan yang berlaku. Manfaat praktis bagi pembaca yaitu menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai bahan referensi. Selanjutnya kita masuk ke kajian pustaka. Yang pertama, pengenalan lapangan persekolahan atau sering disingkat PLP. Pengenalan lapangan persekolahan adalah proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Yang kedua, kurikulum. Pengertian kurikulum tidak hanya terbatas pada sejumlah daftar mata pelajaran atau bidang studi saja, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan pelajar dalam rangka belajar. Pengertian kurikulum secara luas tidak hanya berupa mata pelajaran dan bidang studi dan kegiatan-kegiatan belajar mengajar saja, tetapi juga segala sesuatu yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi pelajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Kurikulum yang saat ini diberlakukan adalah kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 ialah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi yaitu outcomes-based curriculum, dan oleh karena itu pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL. Demikian pula penilaian hasil belajar dan hasil kurikulum diukur dari pencapaian kompetensi. Keberhasilan kurikulum diartikan sebagai pencapaian kompetensi yang dirancang dalam dokumen kurikulum oleh seluruh peserta didik. Adapun tiga aspek yang menjadi landasan pengembangan kurikulum secara jelas terangkum dalam isi materi uji kurikulum, yaitu yang pertama landasan filosofis kurikulum 2013, yang kedua landasan yuridis dan empiris kurikulum 2013. Proses pembelajaran kurikulum 2013 terdiri atas pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Nah, adapun pengembangan kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip, salah satunya kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Atas dasar prinsip tersebut, maka kurikulum sebagai rencana adalah rancangan untuk konten pendidikan yang harus dimiliki oleh seluruh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikannya di satu satuan atau jenjang pendidikan. Kurikulum sebagai proses adalah totalitas pengalaman belajar peserta didik di satuan atau jenjang pendidikan untuk menguasai konten pendidikan yang dirancang dalam rencana, dan hasil belajar adalah perilaku peserta didik secara keseluruhan dalam menerapkan perolehannya di masyarakat.
Nah, terdapat tata tertib sekolah, di mana tata tertib sekolah yaitu hadir di sekolah paling lambat jam 7.00 WITA, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin pada pukul 7.15 WITA, sampai dengan menghormati kepala sekolah, guru, pegawai, dan sesama teman. Adapun peserta didik dilarang keluar halaman sekolah tanpa izin selama proses belajar mengajar berlangsung, sampai dengan membuang sampah di sembarang tempat dan mencoret-coret meja, kursi, dan dinding sekolah. Apabila peserta didik diketahui melakukan tindakan yang melanggar tata tertib yang berlaku, maka dapat diberikan sanksi eh, sebagai berikut, yaitu peringatan lisan kepada peserta didik, peringatan tertulis kepada peserta didik yang ditujukan kepada orang tua atau wali, dan atau diberikan SP 1 atau surat peringatan 1 dan kedua. Tidak boleh mengikuti pelajaran dalam waktu tertentu, diserahkan atau dikembalikan kepada orang tua wali, dan yang terakhir, pelanggaran yang bersifat khusus akan dikenakan sanksi tanpa melalui peringatan. Di antaranya mencuri, membawa senjata tajam, narkoba miras, atau asusila atau pornografi. Adapun profil sekolah, uh, nama satuan pendidikan, nama sekolah yaitu SMA Negeri 5 Takalar, alamat Jalan Sidik nomor 1 Galisong Kota, Kecamatan Galisong. Status sekolah negeri, akreditasi B. Waktu belajar masuknya itu jam 7.30, istirahatnya itu ada dua. Istirahat pertama jam 10.20 sampai 10.45 dan istirahat kedua pada jam 12.05 sampai 12.20. Pulangnya itu jam 14.00 dan khusus hari Jumat itu pulangnya jam 11.00. Jumlah guru terdapat sebanyak 70 orang, staf TU 2 orang, dan jumlah kelas sebanyak 26 kelas. Selanjutnya untuk lingkungan dan fasilitas sekolah. Secara umum, lingkungan SMA Negeri 5 Takalar cukup rapi dan bersih. Sekolah ini berada di belakang Polsek Galisong, Kecamatan Galisong. Sekolah tersebut menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta didik serta tenaga pendidik. Adapun fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh sekolah yang diperoleh berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara terhadap pihak yang berwenang, di antaranya yang pertama lapangan sekolah. SMA Negeri 5 Takalar memiliki satu lapangan, yaitu lapangan upacara. Lapangan upacara terletak di tengah-tengah sekolah. Yang kedua, perpustakaan. SMA 5 Takalar memiliki satu perpustakaan. Perpustakaan tersebut lumayan rapi dan bersih, serta dengan pengaturan buku-buku yang sesuai, menjadikan perpustakaan tersebut nyaman saat dikunjungi oleh peserta didik dan warga sekolah lainnya. Perpustakaan tersebut memiliki 2 karyawan yang siap melayani pengunjung perpustakaan. Selanjutnya terdapat kantin. SMA Negeri 5 Takalar memiliki 4 kantin yang terletak di dalam sekolah. Selanjutnya toilet. SMA Negeri 5 Takalar memiliki 6 toilet. 2 toilet berada di ruang guru, sementara 4 toilet umum untuk peserta didik. Selanjutnya terdapat ruang kelas. Terdapat 26 ruang kelas. 26 kelas tersebut digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Setiap kelas memiliki hiasan tersendiri yang merupakan hasil kreativitas peserta didiknya. Selanjutnya, ruang kepala sekolah. SMA Negeri 5 Takalar memiliki sebuah kantor dan di dalamnya terdapat satu ruang kepala sekolah. Yang terakhir, musola sekolah. SMA Negeri 5 Takalar memiliki sebuah musola. Musola tersebut berada di dalam sekolah sehingga lebih memudahkan para siswa untuk beribadah sebelum pulang sekolah. Dan musola tersebut itu sedang direnovasi. Nah, selanjutnya metode penelitian.
Sumber data dari observasi ini meliputi pengamatan terhadap kegiatan di kelas maupun di luar kelas dan juga wawancara guru mitra. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan dua cara, yaitu metode observasi dan metode wawancara. Langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu tahap pengumpulan data dan yang kedua tahap pengamatan dan analisis. Adapun prosedur analisis data yaitu mengumpulkan data hasil observasi, kemudian data yang telah dikumpulkan diamati dan dianalisis dan juga dilakukan pemeriksaan kelengkapan data yang telah dikumpulkan. Nah, kita ke hasil penelitian. Yang pertama, lingkungan sekolah. Yang kedua, personalia sekolah, di mana nama kepala sekolah SMA Negeri 5 Takalar yaitu Asis Basir SPD MPD. Nah, wakil kepala sekolah di SMA Negeri 5 Takalar terbagi 4. Yang pertama untuk Wakasek Kesiswaan yaitu Dr. Andus Muhammad Ali, Wakasek Kurikulum yaitu Dr. Andus Abdul Aziz S. Selanjutnya Wakasek Sarana Prasarana yaitu Muhammad Nasir SAG dan Wakasek Humas yaitu Muhammad Ridwan SPD. Statistika tenaga pendidik sebanyak 70 orang dan statistika tenaga kependidikan ada 2 orang. Nah, di sini juga terdapat lembar pengamatan kultur sekolah, di mana keterlaksanaannya itu baik. Terdapat juga lembar pengamatan struktur organisasi dan tata kerja, lembar pengamatan visi misi sekolah, lembar pengamatan kurikulum sekolah, di mana di pengamatan kurikulum sekolah ini tersedianya dokumen pertama yang berisi visi misi dan tujuan satuan pendidikan, muatan kurikuler, pengaturan beban belajar peserta didik dan beban kerja pendidik, dan kalender pendidikan. Ini itu semua tersedia. Yang kedua, tersedianya dokumen kedua yang berisi silabus mata pelajaran. Itu juga tersedia. Yang ketiga, tersedia dokumen ketiga yang berisi rencana pelaksanaan pembelajaran juga tersedia. Yang terakhir, dokumen penunjang kurikulum program tahunan, program semester, jadwal mengajar guru, jadwal kegiatan ekstrakurikuler itu juga tersedia di SMA Negeri 5 Takalar. Nah, adapun hasil wawancara implementasi kurikulum sekolah. Terdapat juga lembar pengamatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, lembar pengamatan kegiatan pembelajaran. Nah, kita masuk ke pembahasan. Untuk profil sekolah, SMA Negeri 5 Takalar merupakan sekolah yang mempunyai akreditasi B, di mana di sekolah ini mempunyai 3 tingkatan yang tiap tingkatan terbagi atas beberapa kelas, dengan rincian kelas 10 terdiri atas 10 kelas, kelas 11 terdiri dari 8 kelas, dan kelas 12 terdiri dari 8 kelas. Sekolah juga menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan siswa maupun guru di SMA Negeri 5 Takalar seperti ruang kelas, perpustakaan, lapangan, laboratorium, kantin, dan lain-lainnya. Nah, untuk visi dan misi. Visi SMA Negeri 5 Takalar yaitu unggul dalam mutu, santun dalam budi, terampil dalam karya, dengan indikator unggul dalam penguasaan materi pelajaran, unggul dalam lomba olahraga, siap membentuk budi pekerti yang luhur, dan siap menghantarkan peserta didik yang terampil dan mandiri. Adapun misi SMA Negeri 5 Takalar yaitu unggul dalam mutu berdasarkan penguasaan iptek yang dilandasi iman dan takwa yang mantap. Nah, untuk kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.
Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan siswa di luar kegiatan intrakurikuler, di mana kegiatan kokurikuler ini sangat mendukung serta menguatkan kegiatan intrakurikuler siswa. Salah satu upaya dari sekolah berdasarkan hasil pengamatan observer yaitu pada yaitu eh, penugasan kepada siswa atau beberapa kegiatan yang menunjang pembelajaran. Dan untuk kegiatan ekstrakurikuler bertujuan sebagai wadah pengembangan potensi siswa dan dapat memberikan dampak positif pada penguatan pendidikan karakter peserta didik. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 5 Takalar, seperti OSIS, Pramuka, PMR, dan lain-lain. Dan setiap kegiatan ekstrakurikuler itu mempunyai pembina. Selanjutnya untuk hasil pengamatan langsung kultur sekolah. Berdasarkan observasi, pelaksanaan kultur sekolah di SMA Negeri 5 Takalar terlaksana dengan baik. Dibuktikan dengan terlaksananya 3S yaitu senyum, salam, sapa di setiap elemen sekolah. Kondisi belajar siswa juga sangat tenang dan tertib. Penggunaan seragam lengkap dan rapi oleh siswa juga terlaksana secara baik. Siswa juga senantiasa diminta untuk mematuhi 11K, yaitu kepedulian, kebersihan, keindahan, kerindahan, kesehatan, keamanan, ketertiban, keteladanan, keterbukaan, kekeluargaan, dan kewirausahaan. Adapun untuk suasana kelas selalu terjaga tetap tenang dan nyaman. Untuk suasana di sekolah juga menyenangkan. Adapun untuk upacara bendera selalu terlaksana setiap hari Senin. Selanjutnya untuk hasil pengamatan langsung good practice yang diterapkan di sekolah. Kegiatan yang dilakukan oleh setiap elemen SMA Negeri 5 Takalar di era new normal, yaitu terlaksana dengan baik. Kegiatan persekolahan dimulai pada pukul 7.30 di mana siswa datang sebelum jam tersebut. Dan selalu menjaga ketenangan di dalam kelas. Guru-guru selalu bercakap dan selalu menyambut hangat kami setiap datang ke sekolah. Dan juga semua warga sekolah selalu menerapkan 3S, baik sesama warga maupun kepada tamu sekolah. Selanjutnya untuk hasil menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran. SMA Negeri 5 Takalar sudah melaksanakan penerapan K13 sesuai dengan instruksi Kemendikbud. Adapun implementasi dari K13 sampai saat ini sudah berjalan dengan baik, dikarenakan banyaknya guru baru di SMA Negeri 5 Takalar, sehingga tidak sulit untuk membiasakan diri dengan sistem pembelajaran K13. Akan tetapi, kendala tentu saja tidak dapat dihindari dalam penerapan K13. Salah satunya yaitu kurangnya pemahaman siswa mengenai sistem dari kurikulum K13, dikarenakan sudah terbiasa dengan kurikulum sebelumnya, sehingga membutuhkan waktu dan usaha lebih untuk membiasakan siswa dengan K13. Selanjutnya untuk perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang diberikan oleh guru mitra saya yaitu Ibu Amriani SPD terdiri dari silabus, rancangan perangkat pembelajaran atau RPP, program tahunan dan program semester, Adapun untuk LKPD-nya itu hanya menggunakan buku paket matematika. Selanjutnya untuk rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. RPP yang disusun guru mitra sudah memuat unsur-unsur yang seharusnya ada pada RPP pada proses pembelajaran di kelasnya Ibu Amriani SPD. Selanjutnya untuk media pembelajaran. Selama proses pembelajaran, guru tidak menggunakan media pembelajaran, akan tetapi guru memaksimalkan pemanfaatan fasilitas yang ada di sekolah. Selanjutnya untuk strategi pembelajaran dan sistem evaluasi.
Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, strategi pembelajaran dan sistem evaluasi mulai dari kegiatan pendahuluan hingga kegiatan penutup yaitu terlaksana dengan baik. Karena untuk kegiatan pendahuluannya yaitu guru sebaik mungkin mengontrol dan mengkondisikan suasana pembelajaran agar menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya untuk kegiatan inti yaitu guru membantu, membimbing, dan mendorong siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir kegiatan penutup. Guru selalu memberikan refleksi kepada siswa dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran siswa. Adapun untuk sistem evaluasi yang digunakan oleh guru mitra yaitu melalui latihan-latihan yang diberikan selama pembelajaran. Diberikannya penugasan, ujian harian atau kuisis, dan ujian semester. Yang terakhir yaitu hasil pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas. Berdasarkan observasi yang dilakukan dalam proses belajar, model pembelajaran yang digunakan yaitu guru menjelaskan menggunakan metode ceramah lalu mengadakan diskusi di pertengahan pembelajaran, lalu penugasan di akhir pembelajaran. Berdasarkan pengamatan, guru menyampaikan materi menurut pada RPP serta buku paket. Selain itu, guru membangun siswa untuk mengetahui terlebih dahulu sebelum menjelaskan materi, seperti memotivasi siswa untuk mempelajari materi yang akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Selama pembelajaran, guru selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi kepada siswa terlebih dahulu. Selain itu, guru memberikan latihan sesuai dengan contoh latihan yang telah diberikan. Nah, mungkin hanya itu pembahasan terkait laporan observasi yang telah saya lakukan. Dan yang terakhir untuk penutup. Adapun kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan di SMA Negeri 5 Takalar, yaitu yang pertama, kegiatan 3S, senyum, sapa, salam, diterapkan dalam kegiatan pembelajaran maupun di luar kegiatan pembelajaran, baik itu antara guru dengan guru, guru dengan siswa, maupun siswa dengan siswa. Yang kedua, terdapat poster mengenai visi dan misi sekolah di SMA Negeri 5 Takalar. Yang ketiga, pengamatan kompetensi kepribadian yang meliputi sikap saling menghargai, sikap terhadap norma-norma yang dianut, dan komunikasi yang efektif. Yang keempat, dalam pengimplementasian kurikulum di sekolah sudah berjalan dengan baik. Guru telah menyediakan semua perangkat yang mendukung proses pembelajaran. Yang kelima, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi. Nah, adapun saran untuk observer yaitu sebagai calon guru sebaiknya menguasai materi-materi tentang kurikulum dan perangkat pembelajaran mulai sekarang agar pada saat mengajar kelak dapat menjadi guru yang profesional. Saran untuk siswa yaitu diharapkan siswa dapat terus mengikuti mata pelajaran yang diajarkan oleh guru, mata pelajaran di kelas agar kedepannya dapat mengaplikasikan ilmu yang dia dapatkan. Nah, di sini juga saya melampirkan dokumentasi. Di sini pada saat wawancara guru mitra terdapat poster tata tertib sekolah, poster 11K, poster visi dan misi sekolah, struktur organisasi sekolah, poster 3S. Nah, ini dokumentasi pada saat upacara bendera hari Senin, wawancara kurikulum sekolah, wawancara perangkat pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, terdapat juga dokumen pendukung lainnya. Nah, di sini kita juga lampirkan sebagai perwakilan perangkat pembelajaran, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru mitra. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.